Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya dengan pesan yang tegas, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Ini bukan ajakan untuk merenung dulu, bukan juga undangan untuk membentuk panitia besar atau membuat perencanaan yang rumit. Ini adalah perintah yang langsung, jelas, dan mendesak, "Pergilah." Saudara-saudari, Yesus tidak mengutus para murid untuk menunggu orang-orang datang kepada mereka. Ia mengutus mereka untuk keluar, menjumpai orang-orang yang belum mengenalnya, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, menyucikan yang kusta, dan mengusir setan. Ini adalah tugas yang konkret, bukan khotbah secara langsung. Demikian juga kita. Kita tidak bisa menyebarkan kerajaan Allah sambil duduk santai di kursi empuk. Dunia yang kita hadapi hari ini bukanlah dunia yang secara otomatis membuka diri terhadap iman. Kita hidup di tengah budaya yang sibuk, individualis, bahkan kadang tidak beragama. Tetapi justru disitulah perintah Yesus menjadi sangat relevan. Pergilah. Pergi berarti membuka mata dan hati terhadap orang-orang yang haus akan kasih Kristus di rumah kita, di tempat kerja, di ruang kuliah, di ruang rawat rumah sakit, di tengah dunia politik dan media sosial. Yesus tidak meminta kita hanya berkhotbah di hadapan paduan suara, yakni berbicara hanya kepada mereka yang sudah percaya. Ia meminta kita menjangkau mereka yang jauh, yang belum mengenal kasih-Nya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tempat di mana martabat manusia mulai dilupakan, di ruang-ruang hukum, pendidikan, ekonomi, bahkan teknologi. Namun Yesus juga memperingatkan kita, "Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kita tidak diutus untuk membawa diri kita sendiri, tetapi untuk membawa Kristus. Kita memberi dari apa yang telah kita terima darinya. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa kita telah menerima begitu banyak dari Tuhan? Saudara-saudari, jika kita menyadarinya, kita akan pergi bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan lebih dari itu, kita tidak berjalan sendiri. Kita adalah bagian dari gereja tubuh Kristus yang hidup, yang bekerja bersama dalam kesatuan. Disitulah kuasa Allah benar-benar nyata, di dalam ketaatan dan kesatuan, bukan hanya di dalam kemampuan pribadi. Lalu bagaimana jika kita sudah berusaha pergi, sudah mencoba mewartakan, tetapi tidak ada hasil? Injil hari ini sudah mengantisipasi hal itu. Yesus berkata, "Jika seseorang tidak menerima kamu, keluarlah dari rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Hal ini bukanlah sikap putus asa. Hal ini adalah pengingat
bahwa hasil bukan ada di tangan kita, melainkan di tangan Tuhan. Ada kebebasan dalam hati manusia untuk menerima atau menolak. Tugas kita adalah taat dan setia, bukan sukses secara angka atau pengaruh. Bahkan masa-masa kering ketika kita merasa gagal bisa menjadi pemurnian komitmen kita. Apakah kita tetap berkata ya pada Kristus meski tidak melihat hasil secara cepat? Apakah kita tetap mewartakan dengan kasih tanpa pamrih? Saudara-saudari, Injil hari ini menantang kita semua. Yesus mengutus kita, bukan orang lain. Kita yang dibaptis, kita yang telah menerima kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati